In 5, 4, 3, 2. Selamat datang di Letting Go 24. Kekuatan tersembunyi sikap pasrah. Seperti biasa, kita akan menyelami lagi karyanya David R. Hawkins. Untuk kita belajar letting go, untuk kita belajar bagaimana melepaskan, untuk kita belajar lagi tentang hidup. Dan saya selalu mengulang-ulang, ini letting go-nya racikan saya. Jadi teman-teman kalau udah denger ini, kunyah lagi, rasa-rasa lagi, dan jadikan sesuatunya itu menjadi sebuah pengalaman gitu ya. Jangan lupa bahwa apa yang kita dapat dari luar itu adalah informasi ya. Informasi yang penting untuk diinternalisasi gitu. Ingat, mengeja, membaca, mengaji itu 3 hal yang berbeda. Ketika mengeja, ya belum tentu tahu bagaimana cara membaca. Begitu membaca, belum mengkaji gitu. Jadi kalau ada kata-kata kajian itu bukan hanya mengeja gitu ya. Yang sementara ini baru mengeja udah merasa mengaji gitu. Jadi eja dan aji itu 2 hal yang sangat berbeda gitu teman-teman. Nah, seperti biasa malam hari ini kita relax bareng gitu ya. Kita belajar bareng, kita santai dan let's enjoy. Kita enjoy semua nanti apa yang dialirkan, semua apa yang kita dapatkan karena ketika kita santai dan relax, kita akan lebih ke fokus dan titik fokus itu akan membuat kita melihat sesuatu yang mungkin selama ini tidak terlihat karena kenapa? Karena terlalu sibuk berpikir. Kalau kita berpikir terus, kapan mengamati pikirannya gitu. Ya, teman-teman ya. Oke, sebelum kita mulai, teman-teman, silakan typing cepet ya, typing cepet nih. Sekarang tangannya boleh di keyboardnya masing-masing, gitu ya. Sekarang di keyboardnya di masing-masing. Suara saya aman teman-teman? Tadi agak-agak nge-lag. Nah, sorry, ada yang nelpon barusan. Oke, aman ya, thank you teman-teman di semua platform, thank you ya, terima kasih. Oke, teman-teman siap-siap ya, tangannya di typing, saya mau nanya dan langsung jawab spontan. Oke, langsung jawab spontan. Oke, siap ya? Udah ready ya? Langsung jawab spontan. Wih, bener. Ini udah jawabannya udah paling bener sih. Spontan. Siap ya? Saya tanyanya siapa? Yang langsung terlintas siapa ya? Siapa? Berarti sosok ya. Siapa? Siapa yang kalian rasa yang paling berharga dalam hidup ini? Ting! Siapapun yang keluar, tulis sekarang. Silakan. Langsung. Ayo. Ayo. Oke. Oke. Menarik ya. Nah, ini rata-rata nulisnya mungkin tapi udah hampir 50% sih, keren sih. Ini kalau saya di kajian rutin, jawaban yang menjawab diri sendiri itu cuman 5%. Jadi ketika tadi bicara siapa yang paling berharga yang langsung kepikiran orang lain, berarti jangan-jangan Anda melupakan diri sendiri. Clear ya? Lupa bahwa jangan-jangan ini yang paling bareng terus dalam hidup ini untuk dihargai gitu. Dan lupa bahwa jangan-jangan diri sendiri ini bahkan lupa tidak dihargai gitu. Tadi bicara tentang ibu benar pasti, anak benar. Tapi once kita tidak once kita tidak menghargai diri, nah teman-teman hati-hati. Kenapa? Karena jangan-jangan yang paling banyak kekurangan perhatian tuh adalah diri sendiri gitu. Ya, nah coba direnungin dan dirasain. Ya bagus sih, saya akan merendahkan untuk ibu, bagus. Tapi once kita tidak menyayangi diri sendiri, once kita tidak menghargai diri sendiri, ya balik lagi. Jangan lupa bahwa sebelum yang di luar ini dulu nih, gitu kira-kira. Ya, jadi kalau teman-teman banyak yang tidak menjawab diri sendiri, nggak apa-apa. Itulah kenapa kita penting untuk letting go, itu maksudnya. Oke, teman-teman, let's start. Nah, ini mudah-mudahan jadi good start buat kita malam hari ini. Kita belajar bareng. Ya teman-teman, saya selalu mengulang-ulang,
Kita belajar bareng, saya bicara ini juga belajar bareng, kita semua sesama murid ya. Sesama murid yang mau belajar. Dan sebelum mulai saya mau memastikan apakah suara saya clear, aman, bisa didengarkan dengan jelas. Oke, let's start ya. Teman-teman kalau ada air putih boleh sambil air minum boleh, santai dan rileks. Mau nyiapin alat tulis boleh, silahkan. Kalau mau dicatat-catat boleh ya. Karena kita akan menginternalisasi bersama malam hari ini. Oke teman-teman, so kita akan masuk ke 24. Nggak kerasa ya udah 24 episode dan bahkan seperempat buku aja belum gitu ya. Dan kita sama-sama pokoknya belajar. Dan ini pasti ada recordnya nanti gitu. Nanti akan ada recordnya di YouTube. Alright, so saya mau mengulang dari pertemuan terakhir. Ya. Jadi nanti kita akan masuk. Hari ini kita bicara tentang memilih yang positif. Ya, kita akan bicara memilih yang positif. 6 bulan lagi setahun ya nggak kerasa ya. Oke, so kita mulai ya. Saya akan bacain cepat karena ini udah, jadi saya mau bacain cepat aja. Salah satu hukum kesadaran adalah kita hanya tunduk pada pikiran atau keyakinan negatif jika kita secara sadar mengatakan bahwa keyakinan itu berlaku untuk kita. Waspada terhadap keyakinan, ya hati-hati. Kita bebas memilih untuk tidak mempercayai sistem keyakinan negatif. Jadi kalau ada keyakinan negatif kita percayai, itu akan terjadi gitu. Ya. Bagaimana hukum itu bekerja dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita ambil contoh umum, surat kabar melaporkan jumlah pengangguran berada pada rekor tertinggi. Komentator berita televisi menyatakan tidak ada pekerjaan tersedia. Pada titik ini, kita bebas menolak untuk tidak meyakini bentuk pikiran negatif. Kita bisa mengatakan pengangguran tidak berlaku untukku. Dengan menolak untuk menerima keyakinan negatif, keyakinan itu tidak mempunyai daya apapun untuk mencengkeram hidup kita. Ingat, kemana kesadaran kita pergi, energi mengalir ke situ. Ketika kita sering masuk kepada kamar-kamar yang negatif, maka kamar yang negatif itu akan tumbuh. Dan yang menarik adalah ketika kita sering ke kamar yang negatif, kita akan terbiasa ke kamar yang negatif. Di situ kita akan tidak punya kekuatan untuk menolak biasanya. Akhirnya jadi apa? Itu namanya habits. Oke? Contoh dari pengalaman pribadi mengungkapkan bahwa selama periode pengangguran yang tinggi seperti setelah Perang Dunia II, tidak ada masalah dalam mendapatkan pekerjaan. Faktanya, seseorang bisa memiliki 2 atau bahkan 3 pekerjaan secara bersamaan. Entah itu mencuci piring, pelayan, pesuruh, sopir taksi, bartender, pekerja pabrik, pekerja di rumah kaca, pencuci jendela. Ini merupakan konsekuensi dari sistem keyakinan yang mengatakan pengangguran berlaku untuk orang lain tetapi tidak untukku. Ada di mana ada kemauan di situ ada jalan, standar ya. Ada juga kesediaan untuk melepaskan kebanggaan diri sehingga bisa bekerja apa tanpa merasa rendah. Oke, teman-teman tadi ada yang komen kersek-kersek, emang suara saya nggak jelas ya? Aman kah? Jelas kok, oke sip. Contoh lain adalah sistem keyakinan yang berkaitan dengan penyakit epidemi. Beberapa tahun lalu, 14 kenalan diamati secara ketat selama wabah flu. Dari 14 orang, 8 terjangkit flu tetapi 6 tidak. Yang penting di sini bukan 8 orang yang terserang flu, melainkan 6 orang tersebut. Dalam epidemi apapun, orang yang tidak terjangkit, ada orang yang tidak terjangkit. Jadi nggak general gitu ya. Bahkan selama masih depresi, masih ada orang yang menjadi kaya dan bahkan jutawan. Dan kita semua konteksnya adalah paradoks gitu ya. Pikiran tentang kemiskinan begitu menjerat pada masa itu, tetapi entah bagaimana orang-orang itu tidak mempercayainya. Oleh karena itu, pikiran negatif itu tidak berlaku untuk mereka. Agar kenegatifan berlaku dalam hidup kita, pertama-tama kita harus tunduk padanya. Dan kedua, memberikan negatifan itu energi keyakinan dari kita. Jika kita memiliki kekuatan untuk membuat kenegatifan terwujud dalam hidup kita, jelas pikiran kita pun memiliki kekuatan untuk membuat hal yang sebaliknya mewujud dalam kita. Ingat, pikiran bisa membuat kita sakit, pun sebaliknya.
Berarti dengan pikiran bisa membuat juga kita sehat gitu. Tergantung kita mau mensuplai pikiran kita di ranah yang mana. Dan itu adalah pilihan. Yes? Nah, selanjutnya kita akan masuk ke topik kita di 24. Jadi itu introduction-nya ya. Jadi mundur di 23 terakhir kemarin ada di situ. Dan kita sekarang ke 24 itu adalah memilih yang positif. Ya, memilih yang positif. Oke. Satu efek mengejutkan dari kesediaan untuk melepaskan kenegatifan batin adalah penyingkapan bahwa kebalikan dari perasaan-perasaan negatif itu ada. Jadi teman-teman, hati-hati ya, sekali lagi sama keyakinan, hati-hati. Apalagi keyakinan yang didatangkan dari figur otoritas gitu misalnya. Ya, makanya ada fearness di situ gitu ya. Hati-hati terhadap itu semua. Karena mau nggak mau, suka nggak suka itu terinstal di subconscious mind kita gitu. Apalagi dari kecil ditakut-takutin terus gitu. Jadi hidupnya penuh dengan ketakutan gitu kira-kira. Ada realitas batin yang bisa kita istilahkan dengan keagungan batin. Atau diri yang lebih tinggi. Itulah yang disebut sebagai higher self. Ya, jadi kalau ada higher self, jadi diri kita yang tertinggi, jangan lupa ada diri dan identitas kita misalnya. Nah, jangan lupa bahwa identitas itu bukan diri kita yang sejati gitu. Ingat ya, jasad, manas, ruh atau kesadaran. Nah, si ruh atau kesadaran ini kita sebut sebagai higher self. Itulah yang disebut aku gitu. Jadi teman-teman kalau ngomong aku, yang mana? Aku dada. Aku abu nama. Aku yang laki-laki gender gitu. Sip ya. Jadi poinnya penting sekali untuk mengenali antara diri dan identitas gitu. Kita akan bahas itu di segmen yang lain tapi hari ini kita akan masuk dulu ke situ. Ia memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada kenegatifan batin. Ketika kita melepaskan imbalan yang kita dapatkan dari perasaan negatif, kita akan dikejutkan oleh imbalan positif dari kekuatan perasaan positif. Misalnya, ketika kita melepaskan sikap menyalahkan, kita mengalami pemaafan. Ini keren banget. Saya ulang ya teman-teman. Ketika kita melepaskan sikap menyalahkan, kita mengalami pemaafan. Jadi kenapa hari ini susah memaafkan? Karena masih menyalahkan. Kenapa menyalahkan? Karena masih mentalnya korban. Play victim. Gara-gara dia, aku begini. Teman-teman, ini pertanyaan basa-basi ya. Nggak boleh ada yang salah lagi sih harusnya. Silakan jawab iya atau tidak. Ya, spontan ya. Bisa nggak orang lain menyakiti hati kita? Silakan jawab. Ayo. Bisa nggak orang lain menyakiti hati kita? Wih, benar, mantap nih. Wih, keren. Ya, yang masih jawab bisa berarti belum nonton Letting Go banyak. Nggak bisa. Kenapa? Karena menyakiti, balik lagi ya, saya pernah baca satu penelitian bahwa sakit fisik itu 5-10% katakanlah, 90%-nya adalah sakit mental gitu. Ya, jadi kata kuncinya adalah bukan masalah dia menyakitiku, tetapi aku membiarkan dia menyakitiku. Aku membiarkan dia mengusik diriku, ketenanganku, kedamaianku, gitu kira-kira. Ya, oke, saya ulang ya. Ketika kita melepaskan sikap menyalahkan, kita mengalami pemaafan. Ini keren sih. Jadi kalau sekarang ada yang nanya, kenapa ya aku susah memaafkan? Atau saya mau nanya dulu deh, menurut teman-teman memaafkan susah atau mudah? Silakan. Yang bener nih, mudah nih. Ini mudah secara konsep atau gimana nih? Sip ya. Kalau buat yang mudah berarti udah oke. Tapi kalau yang jawab susah, aku susah memaafkan, berarti masih ada sikap menyalahkan di situ gitu. Ya, ingat ya, at the end of the day kita nggak bisa nyalahin siapa-siapa. Ya,
Karena kenapa? Semuanya adalah konsekuensi. Dan ingat, memaafkan itu bukan melupakan, tapi mengingat tanpa emosi gitu. Karena udah masuk memori, ya nggak bisa hilang dong. Tapi kita udah nggak ngasih voltase di situ gitu. Ya, oke ya, mantap teman-teman. Diri kita yang lebih tinggi, atau kita sebut sebagai the higher self, yang bisa kita katakan sebagai gabungan dari perasaan-perasaan kita yang lebih tinggi, memiliki kemampuan yang hampir tidak terbatas. Ia mampu menciptakan peluang-peluang kerja. Ia sanggup menciptakan situasi-situasi untuk memulihkan jalinan hubungan. Ia memiliki kekuatan untuk menciptakan peluang dalam hubungan cinta, finansial, dan penyembuhan fisik. Ketika kita berhenti memberikan energi kepada semua program negatif yang berasal dari pikiran kita sendiri, kita berhenti memberikan kekuatan kita kepada orang lain dan mulai memilikinya kembali. Nah, ini people pleaser kayak gitu tuh. Aku tuh pengennya kamu berubah. Aku tuh pengennya gitu. Jadi ketika ada aku tuh pengennya, akhirnya kita fokusnya keluar gitu. Nah, yang istilah saya, jangan menyimpan remote control kebahagiaan kita di orang lain. Sehingga kita jadi budak. Kita diperbudak oleh orang lain. Dianya nggak cocok sedikit, bete. Dianya nggak oke sedikit, kesel. Dianya nggak gimana banget, begitu. Habis gitu nyalahin, aku begini gara-gara dia gitu. Jadi kata kuncinya adalah ambil kekuatan itu kembali gitu. Ya. Ini membuahkan penghargaan kepada diri sendiri. Teman-teman merasa nggak sih ketika kita memaafkan orang lain, yang nomor satu paling dihargai adalah diri sendiri. Karena memaafkan bukan karena kamu layak untuk dimaafkan, tapi aku layak untuk bahagia gitu. That's it. That's it. Makanya kenapa di awal saya tanya bahwa siapa yang berharga, kebanyakan orang lain gitu. Padahal yang bareng terus diri sendiri gitu. Ya. Ini membuahkan penghargaan kepada diri sendiri, kembalinya kreativitas, dan terbukanya visi positif terhadap masa depan yang menggantikan rasa takut. Teman-teman, ada dua sistem tubuh, yang satu kreatif, yang satu fight or flight gitu. Saya mau kita racik-racik dikit ya teman-teman ya. Dalam penjelasannya Joe Dispenza di bukunya Placebo gitu. Nanti letting go tamat kita lanjut ke sini ya teman-teman ya. Tapi saya gemes pengen ke sini karena ini menarik banget. Ada kalimat gini menarik. Ada elevated emotion dan ada limited emotion yang meningkat atau turun. Kalau dalam bahasanya Hawkins ada power, ada force gitu. Ya. Jadi ada yang disebut sebagai creative emotion dan ada yang disebut survival emotion. Jadi ada selfish, ada selfless. Ya. Nah, survival emotion, jadi kalau teman-teman ada di wilayah survival terus, teman-teman pasti susah kreatif gitu. Coba teman-teman diam dulu bentar. Rasain pertanyaan saya. Terus teman-teman jawab ya. Ya, ini saya pernah tanya tapi saya pengen tanya ulang. Coba, jujur, rasain, renungkan pertanyaannya, terus jawab. Pertanyaannya adalah, apakah aku termasuk orang yang kreatif atau tidak? Silakan jawab. Ayo, jujur aja nggak apa-apa. Mantap. Apapun jawabannya itu nggak ada benar nggak ada salah ya, itulah dirimu gitu. Nah, kalau yang menjawab tidak merasa kreatif, berarti jangan-jangan keseringan ada di survival mode gitu. Jadi hidupnya tuh mengantisipasi terus gitu. Kalau gini gimana? Kalau gini gimana? Kalau gini gimana? Antisipasi emergency terus gitu hidupnya. Kebayang nggak teman-teman? Ketika kita lagi ada di emergency mode, yang keluar itu kebanyakan adalah hormon yang namanya stress hormon. Kortisol.
Jadi kekurangan endorfin, kekurangan oksitosin, kekurangan serotonin gitu. Kebayang ya, survival itu adalah kita mengantisipasi kalau gimana, kalau gimana. Akhirnya apa? Tidak bisa berdamai dengan ketidakpastian gitu. Waduh nanti gimana kan belum pasti. Ya nggak ada yang pasti juga kan gitu kira-kira. Akhirnya apa? Hidupnya lebih banyak hidup di masa depan gitu. Ya. Nah, ciri-ciri orang di survival mode itu adalah shame, guilt, sadness, ada takut, ada cemas. Yang paling asik adalah judgment. Udah deh teman-teman. Once banyak judge, itu berarti lagi di survive. Sehingga kalau orang kebanyakan menilai, berarti dia jarang berpikir. Kalau orang jarang berpikir, berarti dia hanya mengulang-ulang sesuatu yang sama. Sayang banget kalau ini udah dikasih tapi nggak pernah dipakai, tapi dibawanya menilai terus. Artinya apa? Orang yang tidak punya skill berpikir baik, pasti menilai. Pasti. Jadi kalau teman-teman ngelihat ada judgement apapun, dikit-dikit belum tahu apa-apa, kayaknya gini, kayaknya salah, kayaknya ini, kayaknya apa, dan lain-lain. Ini orang jarang mikir gitu. Dan yang saya pelajari gitu ya teman-teman. Ya dulu kesel sih, bete sih gitu ya kalau ada bad comment atau apa. Tapi makin kesini tuh makin sadar bahwa ketika seseorang melakukan komentar buruk, komentar busuk, komentar jelek, itu merefleksikan sakit yang mendalam di dalam dirinya gitu. Jadi saya kadang mikirnya gini, ini orang sakit apa ya? Komentarnya pedes gini sih gitu. Ini orang pedih apa ya? Sampai komentarnya tuh sejelek itu gitu dalam tanda petik. Akhirnya ketika mulai dilampaui ya, jadi lebih kayaknya malah ini perlu kasih deh. Ini kayaknya kekurangan cinta deh gitu misalnya. Sampai dia mengomentari sesuatu yang buruk yang keluar dari jarinya, yang keluar dari mulutnya. Berarti kan itu refleksi dari dalam gitu. Makanya mungkin pedas gitu ya. Tetapi saya lebih merefleksikan bahwa ini orang kurang kasih sayang deh kayaknya. Ini orang kayaknya kurang dipeluk gitu. Atau mungkin kayaknya jomblo deh gitu. Enggak, yang terakhir enggak ya, bukan itu maksudnya gitu ya. Anyway. Nah, artinya kalau kita bicara dalam konteks survival emotion, bawaan itu kompetisi terus gitu loh teman-teman. Bandingin. Harus lebih baik. Jadi kayak rat race gitu. Rat race tuh kayak apa ya? Kayak kejar-kejaran, lari gitu, tapi nggak tahu pengen menang dari siapa gitu. Ya. Jadi kalau ada competition, anxiety, worry, insecure, anger, fear, doubt, ragu-ragu, takut, amarahnya tidak terkontrol, insecure terus, worry, terutama judgment. Aduh itu teman-teman, sadari berarti kita lagi ada di apa? Survival emotion. Itulah yang disebut selfish. Gitu. PR sih memang untuk ketahapan ini tuh nggak mudah gitu ya. Tapi mulai menyadari bahwa ya ampun. Kan teman-teman mau nggak mau, suka nggak suka, komentar siapapun itu kan datang dari dalam, betul nggak? Begitu dia mengeluarkan kata-kata kotor, berarti di dalamnya juga kotor gitu. Berarti pasti ada yang nggak enak di dalamnya gitu. Sampai dia ngomong A, B, C, ngejelakin, keluarlah kata-kata binatang lah, apa dan lain-lain. Itu pasti datang dari luka-lukanya gitu by the way. Jadi alih-alih ketika kita ngelihat komentar buruk, orang yang ngomong buruk, mungkin kita lihat bahwa ini perlu kasih sayang gitu. Bukan perlu dibalas gitu. Gitu ya teman-teman ya. Anyway. Once kita masuk kepada creative emotion, itulah yang disebut sebagai self-love. Kalau Joe Dispenza bilang bahwa kata kuncinya adalah being present, balik lagi sih. Mau The Power of Now-nya Eckhart Tolle, mau honeymoon efeknya
siapa tuh, Bruce Lipton, mau The Divine Matrix-nya Greg Braden, mau bukunya Joe Dispenza, siapapun, mau ngomongin Ibnu Arabi, mau ngomongin siapapun deh teman-teman, Rumi sekalipun. The time is always now. Ya teman-teman ya. Dan di situ kita akan mengalami rasa wholeness gitu. Peace, joy, love, dan full of gratitude gitu. Penuh dengan kebersyukuran gitu kira-kira. Jadi sekali lagi, kalau susah memaafkan berarti masih menyalahkan. Kalau lebih banyak judgment dan berkompetisi berarti lagi ada di survival. Sebaliknya, itu kita lagi melakukan yang namanya creative mode gitu. Ya teman-teman ya, tolong disadari ya. Kita latihan bareng gitu. Survival emotion are derived primarily from the stress hormone, which tend to endorse more selfish and more limited state of mind and body. Jadi once kita di survival mode, stress hormonnya keluar terus gitu. Dan kita tahu kalau fight or flight itu kan darahnya paling banyak ke tangan sama ke kaki. Makanya kalau nggak pengen mukul, pengen kabur gitu. Tapi itu dibutuhkan dalam kondisi tertentu, iya. Tapi jangan setiap saat dong gitu. Kalau lagi danger, wajar, kabur atau lawan. Tapi kalau lagi baik-baik aja, masa mau di survival emotion terus gitu? Gitu. Ya, teman-teman ya. Nah, jadi balik lagi, penting untuk menanyakan bahwa saya lagi di creative emotion kah atau di survival? Dan itu semua nggak bisa kalau nggak kita latih gitu. Anyway, ya nanti kita akan selami itu gitu. Oke. Thank you, Joe. Kita balik ke Hawkins. Oke. Higher self kita yang bisa kita katakan sebagai gabungan dari perasaan-perasaan kita yang lebih tinggi, memiliki kemampuan yang hampir tidak terbatas. Ia mampu menciptakan peluang-peluang kerja. Ia sanggup menciptakan situasi untuk memulihkan jalinan hubungan. Ingat, menciptakan. Kita menciptakan. Kita ini sang pencipta, quote and quote, yang menciptakan, quote and quote. Maka semuanya adalah skill. Membenci itu skill. Menyayangi itu skill. Mana yang lebih sering dilatih, kita akan ahli di situ. Memaafkan itu skill. Dendam itu skill. Mana yang sering kita ulang-ulang, kita akan ahli di situ. We are what we repeat. Kita adalah apa yang kita ulang-ulang. Anyway. Ya. Ia sanggup menciptakan situasi-situasi untuk memulihkan jalinan hubungan. Ia memiliki kekuatan untuk menciptakan peluang dalam hubungan cinta, finansial, penyembuhan fisik. Ketika kita berhenti memberikan energi kepada program negatif yang berasal dari pikiran kita sendiri, kita berhenti memberikan kekuatan kepada orang lain dan mulai memilikinya kembali. Ini membuahkan penghargaan kepada diri sendiri, kembalinya kreativitas, dan terbukanya visi positif terhadap masa depan yang menggantikan fearness atau rasa takut anyway. Sampai sini oke, teman-teman? Dapat ya? Ya, dirasa-rasa seperti biasa. Oke. Kita bisa bereksperimen dengan seseorang yang memiliki hubungan buruk dengan kita karena kita menyimpan kekesalan padanya. Nih, eksperimen. Kita bisa duduk dan berkata pada diri sendiri bahwa ini hanyalah eksperimen. Sok, teman-teman, kita eksperimen. Coba sekarang yang kira-kira belum dimaafin, masih kesel, masih benci, kita bereksperimen gitu. Ya. Kadang kan kalau dengerin namanya aja kalau udah benci banget, gitu tuh, ngejuit lah, gitu. Tapi kan eksperimen. Ya.
Sebenarnya kata-kata eksperimen tuh bagus, Hawkins keren banget sih. Nah kalau kalian sekarang belum bisa memaafkan, silahkan pura-pura memaafkan aja dulu. Sok pura-pura semuanya. Aku pura-pura mau maafin dia gitu. Nah karena nanti di balik kata pura-pura ada kata-kata fake it until you make it gitu. Ya. Iya, padahal kan nggak ada pura-pura sih sebenarnya. Anyway, ya. Kita bisa duduk dan berkata pada diri sendiri bahwa ini hanyalah eksperimen. Tujuannya untuk mengkaji diri, yaitu kita ingin menjadi terbiasa dengan hukum-hukum kesadaran dan mengamati fenomena yang terjadi. Teman-teman, saya sedikit cerita ya. Kalau lagi ada dalam keadaan kesal atau marah atau bete atau benci dan jadi memori, saya tuh dengan sengaja mengulang memori itu gitu. Ngerasain lagi. Duh, dia tuh gini ya. Masih ada. Oh, oke. Santai lagi, panggil lagi. Santai lagi, panggil lagi. Panggil lagi. Panggil lagi. Nah, yang menarik adalah ketika kita mau belajar melepaskan, setiap terpanggil memori itu voltasenya turun tuh. Dari 100, 98, 80, terus gitu kira-kira. Nah yang bahaya, pura-pura udah ikhlas. Pura-pura udah maafin. Pura-pura fine gitu. Padahal begitu dengar namanya, wih lagi gitu. Teman-teman gak apa-apa kok kalau masih benci. Kenapa? Emang ini gak bisa ditutup-tutupin sih gitu. Ya. Tujuannya untuk mengkaji diri yaitu kita ingin menjadi terbiasa dengan hukum-hukum kesadaran dan mengamati fenomena yang terjadi. Kita mengakui akibat-akibat yang telah kita dapatkan dari perasaan-perasaan negatif kita. Jadi saya juga suka ngaku begitu itu lagi datang tuh ya si fenom itu gitu. Ya ampun capek banget ya. Kenapa sih gitu loh. Maaf ya. Diri ini suka gengsi sih kalau kita marah, benci, dengki itu gengsi gitu. Karena nganggapnya dia yang salah gitu. Ya. Kita mengakui akibat-akibat yang telah kita dapatkan dari perasaan negatif kita. Kita memasrahkan setiap komponen perasaan negatif kita dan pada saat yang sama melepaskan perlawanan batin kita terhadap kekuatan yang mampu memulihkan hubungan. Dalam tanda petik, gengsi. Gengsi. Kan dia yang harusnya duluan minta maaf. Kan dia yang salah gitu. Ya, ingat ya, bukan all about you tapi all about me gitu. Makan tuh gengsi, iya sih, bener. Ya, terserah mau rasanya barbecue, mau rasanya chili, pepper gitu, bebas ya. Nah, tapi tetap gengsi gitu kira-kira. Kita memasrahkan komponen perasaan negatif kita dan pada saat yang sama melepaskan perlawanan batin kita terhadap kekuatan yang mampu memulihkan hubungan. Pada titik ini tidak perlu melakukan kontak pribadi dengan orang lain. Kita melakukan eksperimen ini untuk ke dalam diri, bukan untuk mereka. Sering banyak yang nanya kalau minta maaf harus ngomong nggak? Ya, bukan ngomongnya sih yang penting. Tapi sikap hati menerimanya gitu. Makanya kalau lebaran ngomong maaf lahir batin itu rata-rata basa-basi aja sih gitu. Karena yang benar adalah memaafkan batin dan lahir gitu. Batinnya dulu diberesin, baru lahirnya oke gitu. Itu ya, itu penting banget teman-teman. Anyway. Ketika kita melihat ke dalam diri, kita bertanya, apa yang ada di balik amarah? Wah, teman-teman ini asik banget nih. Asik banget nih, ya, pelan-pelan ya. Kadang kita ngelihat buahnya dan pengen ngeganti buahnya, tapi lupa bahwa buah datang dari akar gitu. Jadi misal ya, aku tuh butuh pendamping gitu. Yang kamu butuhkan pendampingnya atau perhatiannya. Perhatian deng, gitu. Ternyata akarnya tuh bukan orangnya, bukan siapanya. Tapi memang kekurangan perhatian gitu misalnya. Misal.
Ketika kita melihat ke dalam diri, kita bertanya apa yang ada di balik amarah. Di bawah amarah kita cenderung menemukan rasa takut ini sih teman-teman. Fear. Selain rasa takut, kita juga menemukan kecemburuan. Duh, PR ya, memang ini nih PR banget sih. Takut, cemburu gitu ya. Memang perlu diregulasi sih. Kita menemukan persaingan dan semua komponen kecil lainnya dari kompleks perasaan yang telah memblokir hubungan kita dengan orang lain. Pelepasan terhadap yang negatif dan pelepasan perlawanan kita terhadap yang positif secara bersamaan berdampak pada pergeseran energi batin. Dan ada perubahan halus pada penghargaan kita pada diri sendiri. Di satu sisi ya teman-teman, memaafkan tuh ada loh gitu. Tapi dilawan gitu. Karena di satu perspektif, memaafkan itu sama dengan lemah gitu. Memaafkan itu sama dengan kalah gitu. Jadi kayak kalau memaafkan tuh aku kalah. Nah itu kan masih kompetisi ya. Emang mau kompetisi sama siapa sih gitu? Kita tuh mau menang dari siapa? Gak bisa, karena kita hanya akan bisa menang dari ego sendiri sih gitu. Teman-teman pernah nonton Fearless-nya Jet Li nggak? Itu bagus banget sih. Jadi di Fearless itu ya, Jet Li ini jagoan dahsyat. Dia selalu nantang siapapun pesilat-pesilat di luar. Dan dia nggak pernah kalah dari siapapun. Tapi ternyata baru dia sadar bahwa selama ini yang aku tidak kalahkan adalah diriku gitu. Wah itu keren sih. Jadi kalau kita hidup berkompetisi, sekali lagi ya teman-teman, apalagi di era sekarang, less competition, more collaboration itu penting sih. Gitu. Karena kata kunci hidup itu kolaborasi. Gak bisa gitu, kalau gak kolaborasi tuh gak mungkin gitu. Karena kita tuh lagi sama-sama melawan entropi gitu misalnya. Kita tuh lagi bergandengan tangan untuk menghidupi bumi ini gitu. Gak bisa sih sebenarnya bahagia sendiri, kaya sendiri gitu misalkan ya. Karena kalau kayak sendiri di lingkungan orang yang kumuh juga gak nyaman. Misalkan. Anyway ya, jadi balik lagi teman-teman. Itulah kenapa kita dijadikan sebagai makhluk sosial gitu misalnya. Menjadi rahmat bagi semesta alam gitu misalnya. Karena basic desainnya adalah apa? Kolaborasi. Dan itu ego-ego partikel sih. Kalau kita punya perspektif yang lebih luas, itu akan membawa kita menuju kepada kesadaran yang terbuka gitu. Karena kita terjebak dalam yang disebut interrealitas subjektif gitu. Contoh ya teman-teman. Contoh ya. Pendukung Persib sama pendukung Jakarta, Persija, itu bisa berantem. Gara-gara yang satu ngedukung Persib, yang satu ngedukung Persija. Bisa berantem loh. Kenapa? Karena interrealitas subjektifnya sempit hanya berdasarkan kota gitu. Karena aku orang Bandung, aku mencintai Persib. Karena aku orang Jakarta, aku mencintai Persija. Interrealitas subjektif kita adalah antar kota gitu. Tapi yang lucu teman-teman, yang lucu ya. Begitu hari Seninnya Persib lawan Persija, dua-dua penggemar ini saling berantem. Tapi minggu depannya Indonesia lawan Malaysia, dua pendukung Persib dan Persija jadi temenan ngelawan Malaysia. Kenapa? Karena interrealitas subjektifnya lebih gede berdasarkan negara gitu teman-teman. Betul nggak?
Coba kalau interrealitas subjektif kita digedein jadi kita ini sesama makhluk bumi, udah selesai. Nanti mungkin akan ada pertandingan bumi versus Mars gitu. Nah, penduduk bumi sama penduduk Mars versus tuh misalnya. Karena apa? Interrealitas subjektifnya masih dalam kondisi planet. Coba kita luasin lagi. Interrealitas subjektif kita adalah semesta alam. Selesai. Karena kita hanya dilimitasi oleh identitas, jangan lupa. Identitas yang terlimitasi itu adalah kriminalitas tingkat tinggi gitu. Gimana sih mau membunuh berdasarkan karena agama misalnya? Letak kemanusiaannya di mana? Dan limited identity itu dikotakan tanpa disadari bahwa kita terpenjara di dalam penjara identitas gitu, by the way. Dan kalau kita tidak memilih untuk keluar, nggak ada yang bisa membawa kita keluar gitu. Gitu ya teman-teman ya. Dan itulah kenapa di mana-mana saya selalu cerita bahwa kita sahabat belajar bareng aja. Kita semua sesama murid semesta yang lagi belajar, kita sesama murid yang lagi belajar yang terus sama-sama saling mengasah untuk saling dalam tanda petik meningkatkan gitu. Pun sih sebenarnya teman-teman, kalau dalam pengertian asli yang namanya berkompetisi, kompetisi itu bukan untuk saling mengalahkan sebetulnya, tapi untuk saling mengasah gitu. Petenis amatir berkompetisi sama petenis pro bukan untuk saling kalahin supaya yang amatir punya skill seperti yang pro gitu. Jadi sebetulnya bukan untuk mengalahkan tapi untuk saling mengasah gitu kira-kira. Tapi collaboration gitu. Oke ya teman-teman ya, semoga interrealitas subjektif kita nggak sempit gitu. Nggak hanya berdasarkan kampung, nggak hanya berdasarkan provinsi, nggak hanya berdasarkan negara gitu. Tapi jauh lebih luas lagi gitu. Kita ini sesama makhluk semesta gitu. Anyway. Selain rasa takut, kita juga menemukan kecemburuan, tuh ya. Kita menemukan persaingan dan semua komponen kecil lainnya dari kompleks perasaan yang telah memblokir hubungan kita dengan orang lain. Pelepasan terhadap yang negatif dan pelepasan perlawanan kita terhadap yang positif secara bersamaan berdampak pada pergeseran energi batin dan ada perubahan halus pada penghargaan kita pada diri sendiri. Pelepasan perlawanan kita terhadap kesediaan untuk menerima perubahan positif dalam jalinan hubungan adalah hal yang diperlukan. Kita kemudian bisa duduk dan menyaksikan apa yang terjadi. Dalam percobaan ini kita tidak tertarik pada apakah orang lain merasakannya atau tidak. Kalau aku maafin, dia nerima nggak ya? Gitu. Kalau aku gini nanti dia gimana? Gitu. Ya. Yang terpenting adalah kita merasakannya. Itu yang jauh lebih penting. Kita hanya tertarik untuk mengubah perasaan kita, kemudian menyaksikan apa yang terjadi. Ingat ya. Gak bisa ngerubah perasaan siapapun. Karena yang paling terpenting adalah, dan yang paling selalu ada adalah, kita akan selalu hadir dengan perasaan kita gitu. Anyway. Pengalaman yang melegakan biasanya terjadi yang mengambil bentuk berbeda tergantung keadaan. Penyebab lain dari apati adalah residu-residu dari pengalaman traumatis sebelumnya yang belum terselesaikan. Pikiran memproyeksikan masa depan dengan harapan masa lalu akan terulang. Prediktif tuh. Ya. Pikiran yang sama akan menghasilkan emosi yang sama. Pikiran yang sama akan menghasilkan pilihan yang sama. Pilihan yang sama akan menghasilkan emosi yang sama.
Emosi yang sama akan menghadirkan realitas yang sama. Lucu gitu. Apa yang lucunya? Pikirannya sama, tapi berharap yang datang beda gitu. Ya. Ketika kita menyadari dinamika bawah sadar ini, kita bisa memilih untuk melihat kembali kompleks emosional, membongkarnya menjadi komponen-komponen, melepaskan aspek-aspek negatifnya, dan melepaskan perlawanan kita terhadap yang positif. Ketika kita melakukan ini, perspektif kita terhadap masa depan berubah. Ingat ya teman-teman ya, kita hanya disekat oleh persepsi. Baik, buruk, hitam, putih, atas, bawah, apapun itu. Semua hanya persepsi. Teman-teman, kalau sekarang saya di sini, atas di mana coba? Ini nggak? Mm-mm. Tapi kalau kita lagi di lautan atau di luar bumi, dalam semesta raya, nggak tahu loh atasnya yang mana. Betul nggak? That's it. Jadi kembali, kata kuncinya adalah persepsi. Itulah kenapa jangan terlalu cepat mengambil keputusan, kesimpulan. Tar dulu. Jangan-jangan begitu informasi datang, kesimpulan udah disimpulkan sebelum kita masuk ke dalam critical thinking gitu misalnya. Sebelum kita benar-benar clear seeing kita misalnya. Ada jeda, that's it. Ya. Kita bisa memaafkan diri sendiri yang pada saat mengalami tekanan emosional sebelumnya tidak tahu bagaimana menanganinya. Ada banyak residu yang membuat kita lumpuh secara emosional pada waktu itu. Tetapi karena dalam alam bawah sadar tidak ada yang namanya waktu. Tuh ini keren sih. Di bawah sadar tuh gak ada yang namanya waktu ya teman-teman. Ini penting loh. Kita bisa mengulang kejadian 10 tahun yang lalu di detik sekarang. Jadi waktu tuh apa sih? Gitu. Apa yang bisa membuktikan, ini teman-teman jam berapa ya sekarang? Boleh ada yang liatin jam gak? Soalnya ini di dua-duanya gak ada jamnya. 21.30, 21.31. Kita ngomongin 20.30, 21.30 itu detiknya nggak pas. Begitu mau ngomong ngemetik aja detiknya udah lewat. Mau ngetik lagi detiknya udah lewat. 21.33.50 misalnya. Begitu nulis 21.33.50 udah 52 udah 5. Jadi kita hidup di mana sih? Belum di Bali lebih sejam. Apa buktinya sekarang 21.33, 22.33? Apa buktinya? Kita nggak bisa buktiin. Ini semua hanya kesepakatan. Betul nggak? Ya. Nanti kapan-kapan kita bahas waktu sih anyway. Nah, artinya apa? Kita bisa memaafkan diri sendiri yang pada saat mengalami tekanan emosional sebelumnya tidak tahu bagaimana menanganinya. Ada banyak residu yang membuat kita lumpuh secara emosional pada waktu itu. Tetapi, karena dalam alam bawah sadar tidak ada yang namanya waktu, kita bisa memilih kapan saja dan kapan saja di masa sekarang untuk memulihkan peristiwa masa lalu. Ini keren. Ini keren. Jadi balik lagi ya teman-teman, kalau kita ulang-ulang time will heal. Oke. Tapi practice will heal kayaknya jauh lebih penting gitu. Dan teman-teman sadari deh,
Kita tuh belum pernah ada di detik ini loh. Ini baru loh. Ayo, kapan kita ada di detik ini? Tanggal ini, jam segini, detik ini. Baru loh. Baru lagi sekarang. Baru lagi sekarang. Ayo. Ya, nggak akan ngejar. Kalau ditanya, jam berapa sekarang? Quote and quote ya. Ngerti pelan-pelan. Ketika kita menjalani pemulihan emosional untuk kepentingan kita sendiri, peristiwa masa lalu sekarang mulai mendapatkan makna yang berbeda. Mendapatkan makna yang berbeda. Diri kita yang lebih tinggi mulai menciptakan konteks baru untuknya. Higher self mulai ngelihat, ya ampun, ternyata dia nyebelin untuk memanggil saya, untuk memanggil kita. Jadi mau belajar gini-ginian gitu kira-kira. Tapi teman-teman kalau lagi ngobrol biasa jangan ditanya, mas jam berapa sekarang? Waktu tidak pernah terdeteksi. Nggak usah gitu juga, itu mah nanti jadinya gini nih biasa ya. Nah gitu, biasa aja ya. Udah santai gitu. Itu penting ya. Jadi kita penting memainkan peran by the way ya. Ya, kadang kan kalau udah di level-level yang gimana banget ke bawah ke umum jadi kaku gitu. Gitu intinya. Benar, waktu adalah uang, benar. Diri kita yang lebih tinggi mulai menciptakan konteks baru untuknya. Kita bisa melihat berkah tersembunyi. Pada akhirnya, kita bisa menerima dengan rasa syukur bahwa eksperimen ini memberi kita kesempatan baru untuk belajar, tumbuh, dan meraih kebijaksanaan. Oke. Dapat ya teman-teman ya. Nanti coba bongkar-bongkar lagi tuh. Kita tuh kan museum luka. Ya. Nah, museum luka aja. Oh, udah deh. Banyak gitu. Dikoleksi gitu banyak ya. Udah gak penting dikoleksi gitu. Diumpet-umpetin lagi gitu. Di tempat yang tersembunyi gitu kira-kira. Pada akhirnya kita bisa menerima dengan rasa syukur bahwa eksperimen ini memberi kita kesempatan baru untuk belajar, tumbuh, dan meraih kebijaksanaan. Belajar, tumbuh, dan meraih kebijaksanaan. Artinya, kalau ada yang datang ke kita, pilihannya cuma ada dua. Membuat tumbuh atau makin terluka. That's your choice. Oke. Jadi kalau datang, oke, ini mau bikin saya luka atau mau bikin saya tumbuh? Pilihan aja. Your choice. Sip, mantap. Silahkan pilih dengan bijaksana. Salah satu area paling umum di mana kita bisa melihat tekanan emosional yang melumpuhkan adalah pasca perceraian. Aduh nih teman-teman, maaf ya. Ini Hawkins pakai contoh divorce. Anyway, saya selalu bilang bahwa divorce is a new hope at some point. Ya, jadi kita melepaskan stigma dan dogma bahwa itu baik atau buruk anyway. Ya. Salah satu area paling umum di mana kita bisa melihat tekanan emosional yang melumpuhkan adalah pasca perceraian. Terlalu sering peristiwa perceraian diikuti oleh kegetiran dan ketidakmampuan untuk menciptakan hubungan cinta yang baru. Ya. Feeling itu akan membuat jadi flat gitu. Karena aku disakiti dan aku misalnya cewek ya, dan aku melihat bahwa semua laki-laki itu adalah penyakit gitu. Anyway. Oke? Terlalu sering peristiwa perceraian diikuti oleh kegetiran dan ketidakmampuan untuk menciptakan hubungan cinta yang baru. Keengganan untuk melepaskan sikap menyalahkan, melumpuhkan emosi kita. Yang bisa berlangsung bertahun-tahun, bahkan seumur hidup.
pilihan ya sekali lagi. Dan kalau kita ngelihat, cerai itu bukan kegagalan sih. Tapi satu tangga pembelajaran gitu. Ya. Ketika kita menghadapi kegetiran, yang sebenarnya kita hadapi adalah area yang tidak tersembuhkan dalam tatanan emosi kita sendiri. Dan upaya yang kita lakukan untuk memulihkannya akan membuahkan akibat yang sangat besar. Dalam situasi apapun yang melibatkan penderitaan, kita perlu bertanya pada diri sendiri, berapa lama aku bersedia menanggung akibatnya? Kecenderungan karma apa yang terjadi pada diriku? Sampai kapan aku akan terus menyalahkan? Ya, saya ulang ya teman-teman, ini keren sih. Mau berapa lama sih gini-gini terus? Ada kecenderungan konsekuensi apa sih karma gitu ya, konsekuensi kan? Dan yang paling menarik, mau sampai kapan terus nyalahin gitu? Ingat ya, menyalahkan sama dengan tidak memaafkan. Dan ini bisa per detik ini berubah loh, kalau mau. Cuman gak mau aja sih gitu. Meskipun semua hidup ini proses, tapi hati-hati terjebak dalam proses yang ilusif. Proses yang ilusif adalah dengan menggantikan kata-kata semua apapun, alasan-alasan apapun. Masih proses, iya. 15 tahun lagi ketemuan, udah masih proses. Lalu 15 tahun ngapain proses mulu gitu misalnya. Ya dapat ya teman-teman ya. Dan saya rasa ini berlaku untuk emosional apapun ya, bukan masalah perceraian aja sih. Gitu. Oke. Adakah waktu untuk mengakhirinya? Berapa lama aku sanggup bertahan? Berapa banyak pengorbanan yang harus aku lakukan terkait orang lain atas kesalahan-kesalahan mereka? Baik secara nyata maupun imajiner. Ingat ya teman-teman. Ingat ini baik-baik. Orang lain nyakitin kita sekali. Orang lain ngejelekin kita sekali. Tapi yang mengulang-ulang di dalam memori adalah diri kita sendiri. Jadi yang jahat tuh siapa sih sebenarnya? Jelek loh, sakit hati. Dia omongin sama temannya, tadi ya, dia ngomong jelek udah. Ketemu temannya lagi, tadi ya, dia ngomong jelek. Ketemu lagi sama temannya, tadi ya, dia ngomong jelek. Diomongin terus gitu. Jadi yang sering ngomongin jelek sebenarnya siapa sih gitu? Ya, benar nggak? Ini menarik sih Hawkins ya. Berapa banyak sih rasa bersalah yang kubutuhkan untuk semua ini? Sampai kapan aku terus-menerus menghukum diriku sendiri? Kapan aku akan berhenti meregu kenikmatan aneh dan tindakan menghukum diri sendiri? Kapan penderitaan ini berakhir? Ketika kita benar-benar memeriksanya, kita akan selalu menyadari bahwa kita menghukum diri sendiri karena kebodohan, keluguan, kepolosan, dan kurangnya pendidikan batin. Ini menarik. Bagus ya bahasanya Hawkins pakai terminologi pendidikan batin gitu. Anyway. Kita bisa bertanya kepada diri sendiri, kapan aku pernah melatih diriku sendiri teknik menyembuhkan emosional? Pernah nggak? Aku belajar untuk menyembuhkan emosi gitu. Atau alih-alih nggak belajar menyembuhkan, nyalahin terus gitu. Ya itu menarik banget. Ketika aku pergi ke sekolah, apakah mereka mengajariku tentang kesadaran? Adakah yang pernah memberitahuku bahwa aku memiliki kebebasan untuk memilih apa yang masuk ke dalam pikiranku? Apakah aku pernah diajari bahwa aku bisa menolak semua pemrograman negatif terhadapku? Apakah ada yang pernah memberitahuku hukum kesadaran? Jika tidak,
Mengapa menyalahkan diri sendiri karena mempunyai keyakinan terhadap program-program negatif itu? Mengapa sekarang tidak berhenti menyiksa diri sendiri? Wah keren. Kenapa sih? Sekolah nggak diajarin kesadaran. Orang tua nggak ngajarin kesadaran. Terus pertanyaannya, mau sampai kapan menyiksa untuk tidak menyadari hal ini gitulah kira-kira. Anyway. Kita semua melakukan apa yang kita pikir terbaik pada momen itu. Makanya teman-teman, tidak ada keputusan yang salah dalam hidup. Titik. Karena saat itu diputuskan, saat itu kita sedang ada di puncak kesadaran kita di saat itu. Jadi jangan pernah menyalahkan masa lalu, jangan pernah menyalahkan diri berlebihan. Karena apapun yang diputuskan saat itu yang terbaik saat itu. Titik. Oke? Maka shame, apati, guilt, itu level-level rendah banget gitu, hati-hati aja. Ya. Kita semua melakukan apa yang kita pikir terbaik pada momen itu. Sepertinya itulah yang terbaik pada saat itu. Adalah yang bisa kita katakan terkait tindakan kita di masa lalu. Kita semua telah diprogram tanpa sadar, tanpa persetujuan kita. Ya. Di program udah nggak pakai sadar, kitanya nggak ada persetujuan lagi, langsung terinstall gitu. Kalau orang gini tuh jelek, kalau orang gini tuh jahat, kalau orang gini tuh itu dan seterusnya gitu. Anyway. Kita semua telah diprogram tanpa sadar, tanpa persetujuan kita. Karena kebingungan, ketidaktahuan, dan keluguan, kita mengikuti program-program negatif itu. Kita membiarkan program-program itu menyetir kita. Ya. Saya sering nyebutnya other self. Diri yang lain. Ilusi. Tapi sekarang kita bisa memilih untuk mengakhirinya. Kita bisa memilih arah yang berbeda. Kita bisa memilih untuk menjadi lebih sadar, awas, bertanggung jawab, dan cerdas. Kita bisa menolak untuk menjadi seperti alat perekam kosong, menerima setiap program yang diberikan dunia kepada kita. Ingat ya, jangan jadi program kosong yang ngerekam apapun itu gitu. Dunia terlalu bernafsu untuk mengeksploitasi keluguan kita dan mempermainkan kekerdilan kita dengan semua ketengilan dan ketakutannya. Hawkins bagus nih pakai bahasa-bahasanya. Saya ulangi ini bagus nih. Dunia terlalu bernafsu untuk mengeksploitasi keluguan kita dan mempermainkan kekerdilan kita dengan semua ketengilan dan ketakutannya. Hati-hati ya teman-teman ya, jangan main download gitu. Ketika kita sadar tentang bagaimana diri kita dimanipulasi, dieksploitasi, dan dimanfaatkan, amarah akan muncul. Oke? Bersiaplah untuk menanganinya, tak masalah untuk marah. Lebih baik marah daripada apatis berkepanjangan. Ini penting nih teman-teman. Karena apatis itu levelnya di bawah marah gitu. Dalam amarah kita memiliki banyak energi. Kita bisa melakukan sesuatu terhadapnya, kita bisa mengambil tindakan, kita bisa mengubah pikiran, kita bisa membalikan arah, lalu setelah itu dengan mudah kita bisa melompat dari amarah ke keberanian. Pada level keberanian, kita bisa melihatnya, memeriksanya, dan mengamati bagaimana semua itu terjadi. Oke, teman-teman untuk mengingat ya, LOC atau level of consciousness. Saya ulang ya. Tabelnya udah saya spill di feed sih. Tapi saya ulang. Teman-teman boleh cek lah di Google banyak ya. Level of consciousness Hawkins gitu. Saya mau bacain dari yang paling bawah ya teman-teman ya. Ini Hawkins memberikan penilaian dari 20 sampai 1000. Ya. Rasa malu itu 20, hati-hati ya teman-teman. Hati-hati rasa malu, nggak pede itu hati-hati.
Beda antara rendah hati dan rendah diri itu beda. Oke? Jadi rasa malu itu emosinya adalah kehinaan. Aku kayaknya nggak pantas deh. Nah, udah hati-hati itu. Naik satu level di 30 namanya rasa bersalah. Akhirnya nanti menyalahkan terus gitu. Naik satu level ini apati yang tadi Hawkins bilang. Itu levelnya 50. Tapi naik satu level adalah grief atau duka cita. Naik satu level ketakutan. Naik satu level adalah hasrat. Naik satu level di 150 adalah anger. Maka anger itu sekitar 1, 2, 3, 4 level di atasnya apati. Ya. Maka nanti di level yang paling aman itu namanya courage atau keberanian. Semangat. Teman-teman, maaf ya, ini penting untuk diingat ulang-ulang. Semangat itu gratis. Nggak usah bayar. Jadi kalau nggak semangat, sayang gitu. Ya, jadi penting untuk disadari bahwa saya lagi di level mana gitu kira-kira. Oke? Kita mulai tahu bahwa kekerdilan kita adalah akibat yang kita tanggung dari kebodohan di masa lalu. Ya nanti juga ngerti ya. Once kita udah sadar kita bodoh masa lalu, kita akan menertawakan diri di masa lalu. Nah, itu menarik. Dalam penyelidikan itu, kita akan menjumpai kepolosan batin diri sendiri. Ketika kita menemukannya kembali, kita bisa melepaskan banyak rasa bersalah. Teman-teman begitu dapat itu, semua rasa bersalahnya pelan-pelan gugur gitu kira-kira. Ketika rasa bersalah itu sirna, upaya untuk menghukum diri sendiri akan ikut sirna. Dan itu mengentaskan kita dari apati dan depresi. Kita bisa memilih untuk memvalidasi ulang diri kita, nilai kita, dan harga kita. Ternyata aku gak semurah yang aku pikirin misalnya. Ternyata aku tidak serendah yang aku pikirin, apalagi serendah apa yang orang lain omongin. Ya. Dan kita bisa melihat bagaimana orang lain diprogram seperti kita. Nanti kita akan ngelihat. Jadi akhirnya apa? Maklum. Jadi nanti kita akan memaklumi orang yang belum paham. Ya udah. Gitu. Namanya juga anak TK, masih rebutan kursi, masih rebutan bekal, apa-apa namanya juga anak TK, gitu misalnya. Dan kita bisa melihat bagaimana orang lain diprogram seperti kita. Mereka juga melakukan apa yang mereka pikir terbaik pada saat itu. Jadi ya udah. Ketika seseorang memutuskan hal itu, ya itu terbaiknya dia di level itu gitu. Apa-apa. It's okay. Kita tidak perlu menyalahkan mereka atau diri sendiri lagi. That's the point. Kita bisa menghentikan seluruh permainan menyalahkan. Anggap aja itu sudah kadaluarsa dan gak efektif. Ya level itu sih udah basi gitu. Jadi teman-teman, jangan terganggu sama orang basi gitu kira-kira. Ya apa-apa. It's okay. Semuanya juga ada levelnya. Oke teman-teman, saya pengen ngulang ya. Statement terakhir ini keren banget. Kita tidak perlu menyalahkan mereka atau diri sendiri lagi. Kita bisa menghentikan seluruh permainan menyalahkan. Anggap saja itu sudah kadaluarsa dan tidak efektif. Orang basi biasanya bau gitu, gak apa-apa. Karena kata kuncinya adalah semua bertumbuh sesuai dengan benihnya. Sesuai dengan airnya. Sesuai dengan pupuknya gitu. Itu kira-kira. Oke, teman-teman ya. Jam berapa sekarang? Udah mau jam 10, cukup ya kayaknya ya. Udah over 45 minutes biasanya tingkat tingkat fokusnya udah mulai turun drastis gitu.
Oke, so teman-teman, terakhir seperti biasa, saya sangat menunggu hari ini kalian dapat pelajaran apa. Silahkan typing. Ayo. Apa yang paling jelek, apa yang paling dapat, apa yang paling nyes di pelajaran kita di malam hari ini. Silahkan teman-teman. Dapat memaafkan, nice. Kebijaksanaan, good. Kesabaran, nice. Oke. Ingat ya, nanti tuh nggak ada. Nanti aku maafin, nggak jadi aja. Ingat tadi pertanyaannya, mau sampai kapan? Ya, itu pertanyaannya, mau sampai kapan gitu. Semuanya good, tetap semangat, nice. Berterima kasih pada diri, nice, keren teman-teman. Sip ya, teman-teman ya. Semoga ada manfaat pertemuan kita di malam hari ini. Seperti biasa, jangan lelah untuk bertumbuh, jangan lelah untuk berubah, jangan lelah untuk melepaskan karena ya hidup juga. Hidup itu urusannya cuma itu semua sih gitu. Anyway. Thank you teman-teman. Semoga bermanfaat. Sehat selalu dan love you all. Terima kasih. Sampai ketemu di Letting Go 25.